tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syarif mendengarnya. Apakah berita yang kudengar ini benar? Aku harus memberitahunya kepada Bung Karno dan Buata. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syarif segera pergi ke rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan nomor 56. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita datang kemari. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Tapi apakah itu benar? Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Kita jangan kalah dan mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena nilainya bisa dibenarkan. Pastikan berita itu benar. Setelah di rumah, Sultan Syarif membicarakan kembali kepada Karol Saleh tentang kekalahan Jepang. Hanya ada dua pilihan di negeri ini. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan putus asa, Sarif. Kita harus tetap bujuk mereka. Kita tetap pada pendiriannya. Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lebih baik. Ayo kita pergi ke kediaman Bung Karno sekarang. Karol Saleh dan Sultan Syarif pun pergi ke kediaman Bung Karno kembali dan ingin membicarakannya lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, Bung Karno-nya ada. Saya ingin berbicara kepadanya. Ya, emangnya ada apa mencari Kang Mas? Ada hal yang penting yang ingin kalian sampaikan kepadanya. Silakan Mas. Ya. Karol Saleh dan Sultan Syarif pun masuk ke dalam rumah Bung Karno. Sementara Fatmawati menemui Bung Karno di dalam kamar. Assalamualaikum. Ya, Bu, ada apa? Ini ada para pemuda yang datang ingin membicarakan hal penting katanya. Soekarno pun menemui para pemuda Karol Saleh dan Sultan Syarif yang ingin menemuinya. Saya sudah menemui ya, Mas. Ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan baik untuk kita semua. Apa kalian ingin memikirkan bahan apa saja? Dan kalian ingin selalu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Hatta pun datang juga ingin menemui Soekarno bersama para pemuda. Silakan masuk. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia sangat kuat untuk mampu mengagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kami tidak dapat diterima, tapi saya yakin berita itu benar. Ini golongan sekarang saudara saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PKI. Maka dari itu saya akan tanyakan kepada wakil PKI sekarang juga. Soekarno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya sudahlah kalau begitu. Jadi mereka tadi memaksa saya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya tidak mau karena ini semuanya harus dibicarakan baik-baik dengan anggota PKI lainnya.
Benar, seharusnya dibicarakan dalam rapat PKI. Karena PKI adalah badan persiapan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat untuk menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PKI 18 Agustus mendatang. Kemudian tibalah rapat pemuda di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena Jakarta sama sekali tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Ini saja usulan saya, Bung Karno dan Bung Hatta, kita asingkan keluar dari Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Tapi yang saya bingungkan mau dibawa kemana kedua tokoh nasional tersebut. Bagaimana kalau kita berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Kita dekat dengan tempat pemetaan tentara peta yang tempatnya terjadi. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Fatmawati sedang membuat teh. Tiba-tiba ada suara tangisan. Fatmawati pun mendatangi Soekarno yang sedang menggendong Guntur dan mengambilnya dan kembali menggendongnya. Soekarno bersama Fatmawati minum teh yang sudah dibuat Fatmawati di meja makan. Tiba-tiba Kapan ini? Kamu harus ikut dengan kami sekarang juga. Stop, tunggu. Saya izinkan asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah, kalau begitu kalian harus siap-siap dulu. Kami akan tunggu di luar. Baik. Mari. Ya siap, ayo kita berangkat. mereka pun pergi menggunakan mobil yang sudah disediakan Karol Saleh. Keesokan harinya, Soebarjo mencari Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kemana ya? Saya coba tanya ke Wikan. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kemana? Saya tidak tahu. Jangan berbohong, rasanya kamu tidak arif apabila kamu menahan kedua tokoh nasional tersebut. Tidak, Karin. Bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, tapi tetap mereka saja yang menolak. Percayalah, paling lama jam 12 siang. Jika proklamasi tidak disampaikan, nama saya akan jadi taruhannya. Sudah, kalau begitu sekarang kita ke Karawang. Soebarjo dan Wikana pun pergi ke Karawang dan sesampainya di sana, Kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Mana kalian di Jakarta? Jakarta waktu dengan Sulawesi di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Sekarang kita berangkat, Bung. Baik. setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundungan bersama golongan tua dan muda, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Assalamualaikum. Ada apa tuan-tuan datang ke kedai saya? Apakah ada masalah yang serius? Begini Tuan, maaf kami mengganggu kediaman Tuan. Justru kami ingin menanyakan apakah benar berita Jepang menyerang sekutu. Memang benar berita tidak terjadi, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Sekarang yang kami inginkan para pemuda mendesak agar kemerdekaan secepatnya diproklamasikan. Wah, gagasan itu sangat bagus. Apakah kami boleh meminjam rumah Anda? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pakailah tempat itu semua. Saya izin dulu. Permisi tuan-tuan. Soekarno bersama golongan tua dan muda mulai merapatkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
dan penulisan isi naskah proklamasi. Warga sudah berkumpul, apakah kita bersiap? Apakah sudah datang? Belum. Saya tidak mau keluar jika siapa belum datang. Bagaimana Bu? Apakah Anda sudah siap? Merdeka! Saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang berjaya. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus tahun-tahun yang lalu, hari ini kita mengabarkan kemerdekaan kita dengan harapan bakal menjadi lagi. Terima kasih kepada para pejuang kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah orang yang selalu menjadi penjajah. Kita seolah mengabdi pada mereka, namun kita tetap memiliki keinginan dan impian kita untuk bertekad kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah orang yang selalu tunduk di depan penjajah. Kita seolah mengabdi pada mereka, namun agar kita keinginan dan impian kita untuk bertekad. Harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangannya yang diharapkan kita semua. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ini ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.